apakah tidak lebih baik presiden ini kita jatuhkan? Mudah-mudahan saya nggak dilaporkan ya. Gara-gara karena kita sedang diskusi. Tadi saya bilang dua macam. Iya. Ada saya yang mau tanya dulu. mengkoreksi. Saya mau tanya dulu, Prof. Kalau saya menyebutkan satu kalimat, sudah sebaiknya memang pemerintahan ini dihentikan. Saya kena pasal makar apa enggak? Nanti dulu, itu kan baru ucapan yang belum bertujuan. Kalau mengatakan tidak inkonten. Itulah yang dilakukan oleh Saiful Mujani. Karena diingatkan oleh Pak Ponto agar hati-hati, maka saya bertanya ke Bung Aiman dulu. Kenapa? Apa jaminannya bahwa kita diskusi malam ini nggak akan jadi delik untuk diadukan ke polisi? Itu dulu. Kalau di dalam diskusi media sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diproses hukum. Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, ketika ada laporan polisi dari acara ini, maka sampai kapanpun saya akan membela. Oke, clear ya. Jadi diskusi malam ini tidak bisa dijadikan sebagai delik untuk mengadukan apapun bentuk dan jenis laporannya. Entah itu pencemaran, entah itu penghasutan, entah itu tuduhan kemungkinan adanya makar. Kita sepakati dulu. Sebab tadi Pak Ponto sudah mengingatkan kita, hati-hati bicara. Dan malam ini saya baru mendapatkan juga berita, Saudara Ubedillah juga sudah dilaporkan ke polisi. Oh, ini yang terbaru nih? Ya. Per hari ini? Ya. Oke. Ya saya nggak tahu garda apa. Ubedillah Badrun ya? Ya, Ubedillah Badrun juga dilaporkan ke polisi atas rekaman podcastnya, bukan atas peristiwa itu. Yang isinya? Yang isinya adalah, wah ini dia sensitif nih. Soal apa itu? Jadi baca aja. Nanti saya umumkan pasalnya, kena saya kan. Saya umumkan nanti apa isinya, kena saya. Ada topiknya, soalnya isinya itu yang dipersoalkan. Enggak temanya apa? Ya tema itu yang dipersoalkan orang. MAKR? Enggak. Oh, apa yang lain? Udah kita bubar aja udah. Jadi baca aja kawan-kawan malam ini ya. Ubedillah Badrun dilaporkan ke polisi atas dugaan bla 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 gitu ya, yang dilakukan di dalam salah satu podcast di Indonesia itu. Oke, silakan. Sambil saya cari nih. Sambil cari ya. Saya nggak mau ngomonginnya nanti kena delik saya ya, diadukan gitu. Jadi sekarang nih dicari-cari nih kemana-mana. Ngomong yang lain aja lah. Itu makanya. Bung Aiman kapan kita ya puasa lagi ya? Belum keluar? Udah dapat. Oke, sebentar. Nah, Bung Iya Ferry ada. Belum, saya belum dapat. Nanti. Ini soal apa? Prabowo Gibran adalah beban bangsa. Oke. Nggak usah takut dong. Kawan-kawan sekalian. Oh beda berarti? Ini beda? Enggak, beda kalau, ya, bukan kalau Anda sih nggak akan takut. Kita yang akan takut ya. Tapi kalau ada di luar yang mau mempolisikan beliau ya silakan saja. Karena beliau mengutapkan kata itu gitu ya. Kalau Anda sih nggak akan takut, kita yang takut. Justru karena itu kita yang harus hati-hati gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah kawan-kawan sekalian ini kan yang di sini bawa handphone semua ya. Ya kan? Tolong buka handphonenya dong. Coba mahasiswa buka handphonenya tuh. Tolong buka handphonenya dulu. Sudah semua ya? Ambil masuk ke Google deh. Tulis kata makar PRRI. Makar PRRI. Ada nggak di situ? Apa yang kamu sampaikan di situ? Ya biar mereka baca, kan nggak perlu saya sampaikan. Tinggal semua bisa baca itu. Ya, nanti saya baca delik lagi. Udah baca semua? Ya, baca yang di depannya aja, yang mungkin ininya nggak terlalu, artinya nggak perlu dibaca satu-satu gitu. Makar PRRI. Ya, pemirsa di TV juga ya itu mungkin perlu untuk melihatnya kembali ya. Oke, silakan. Ini waktunya jalan terus. Oh, iya, makanya sudah dibaca kan? Sudah tahu apa isinya kan? Pertama, secara garis umum kita pernah mengalami dan menggunakan pasal yang disebut dengan makar. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa tahun 1958 ya, benar ya?
58 karena ada sebagian warga negara kita yang satu mendirikan pemerintahan tandingan. Benar ya Pak Gayus ya? Gitu ya. Yang kedua, menyusun struktur ya pemerintahan. Yang ketiga, bahkan pada tingkat tertentu menggunakan senjata. Benar nggak Pak Gayus? Benar nggak Pak Gayus? Benar. Dua. Hah? Dengan senjata dan dengan ujaran. Ya, senjata dan ujaran. Pak 104 Oke. itu menyebutkan dengan kekerasan. Bukan, Tindakan. enggak peristiwanya dulu. Ya. Benar nggak PRRI menggunakan senjata? Oh, PRRI dan Pormesta maksudnya Ya. satu. Iya, bukan pasalnya. Benar nggak peristiwanya bahwa mereka menggunakan senjata? Saya bertanya ke Pak Gayus. Ya, betul. Betul ya? Betul. Jadi ada 3 varian tuh. Ya, membentuk struktur, menyatakan tidak patuh dan setia kepada pemerintah pusat, dan yang ketiga menggunakan senjata untuk mencapai tujuan. Tolong tulis lagi kawan-kawan sekalian, struktur PRRI. Coba Anda lihat tuh. Saya tahu arahnya mau ke sana. Arahnya ini sebenarnya pengen ke arahnya bapaknya seorang Prabowo Subianto. Gitu aja ngomongnya, nggak usah takut dong. Kan tadi udah dijamin sama Aiman. Masa takut? Sudah? Sudah? Aku memang takut deh bicara malam ini. Ngeri-ngeri sedip juga ini. Apalagi udah diingatkan oleh Pak Ponto. Mestinya saya ngomong tadi sebelum Pak Ponto kali ya. Ya, ada Perdana Menteri, ada Wakil Perdana Menteri, ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Menteri Kesehatan, Menteri Perburuhan, ya, Menteri Keuangan, macam-macam dan sebagainya itu. Nah, nama-namanya tinggal Anda Oke. scroll lagi. Oke, apa yang Anda mau sampaikan sini, Bung Rey? Satu adalah kita memang pernah menggunakan pasal makar pada sesuatu yang memang rasa-rasanya tidak ada perdebatan yang cukup sengit untuk mengatakan bahwa itu adalah makar. Pertama, ia menggunakan senjata, tadi betul ya Pak ya. Yang kedua adalah ia membentuk pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga adalah tidak percaya kepada pemerintahan pusat. Dan dia membentuk cabang-cabang di beberapa tempat. Jadi kalau itu disebut makar, mungkin yes. Kalau ya, saya bukan ahli sejarah dan juga bukan ahli hukum. Tiba-tiba 58 ke 2026, 70 tahun berikut ya artinya itu ya. Kan sebelumnya ada jelang di 2017 ada yang Nanti ditangkap kita akan ke makar. sana. Waktu 212 jelang Oke, itu. kalau begitu saya masuk ke situ. Oke. Makanya saya bilang kira-kira 70 tahun lah. Ya 65 tahun lah setelahnya. Ada juga tuduhan makar. Peristiwanya di salah satu rumah calon presiden di mana saat itu diserukan people power oleh Egy Sujana. Tahun 2019. Berdasarkan karena seruan people power itulah Saudara Egy Sujana dilaporkan dan seingat saya Pak Gayus, beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seingat saya. Dan kalau dibaca lagi di dalam laporan-laporan itu ada calon presiden yang sempat menjenguknya ke tahanan. Gitu. Dan calon presiden itu persis di 2024 jadi presiden. Menjenguk saudara Egy Sujana di tahanan. Dan hingga hari ini kasus Egy saya nggak tahu nasibnya. Apakah sudah diproses hukum, apakah sudah masuk ke pengadilan atau bagaimana saya tidak tahu. Ya, atau sudah dihentikan kita nggak tahu. Saya baca-baca lagi pendapat dari tokoh-tokoh saat itu di 2019 mengomentari soal ketersangkaan Egy Sujana sebagai pelaku makar. Fahri Hamzah mengatakan jauh dari apa yang disebut dengan makar. Fadlizon mengatakan juga jauh dari apa yang disebut dengan makar. Itu bagian dari ekspresi kebebasan dan sebagainya.
Kalau Anda lihat Bung Aiman, jumlah yang hadir pada pidato Saudara Egy Sujana 2019 dengan jumlah yang hadir pada pidato Saiful Mujani itu nggak berbanding. Yang hadir di pidato Saiful Mujani itu, saya dan Bung Ferry ada di situ, saya kira nggak kurang lebih nggak sampai 50-an orang. Dan sama-sama disiarkan. Yang hadir di pidatonya Egy Sujana itu, saat itu menjelang penetapan hasil Pilpres kok nggak berbilang tuh. Kalau kita bertanya-tanya, Bung, kira-kira yang punya efek hebat tuh siapa? Kalau kita tanya, Saiful atau Egy Sujana? Dalam konteks ini gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang di 2026 muncul lagi tuduhan makar kepada seorang yang bernama Saiful Mujani disebabkan pidatonya yang sebetulnya tadi Pak Ponto sudah mengatakan dalam suasana bertanya. Kalau kita merujuk ke tahun 58, 2019, ayo dengan akal yang sehat, mari kita banding-bandingkan. Mana kira-kira sebetulnya yang disebut dengan makar. Kalau pidatonya Saiful dibandingkan dengan peristiwa 58, sangat jauh dari apa yang disebut dengan makar. Apalagi tadi udah disampaikan oleh Prof. Gayus ya. Saya kira sangat setelah Profesor Gayus menyampaikan itu, saya udah berpikir ya udah selesailah kasus ini. Apalagi gitu. Kenapa? Karena harus ada alat ukur impact-nya apa. Ciri-ciri. Mas. Iya. Ciri-ciri. Iya. Tapi di sini nggak ada ciri-cirinya. Ada. Apa? Nah ini ada beberapa hal. Boleh saya potong sebentar ya? Silakan. Lebih dekat lagi, Prof. Kalau kita bicara kepada dugaan, apakah makarkah atau korektif kinerja presiden sehingga tercuat hasutan kalau bagi saya. Saya berani bicara konkret ini. Kenapa hasutan? Ada perbedaan antara kritik dengan hasutan. Di mana ciri-ciri yang sah sebagai kritik disampaikan dalam kerangka hukum, tidak melawan konstitusi, tidak melawan aturan hukum. Itu ciri-ciri utama. Penyampaiannya apa? Tidak usah melalui proses hukum. Impeachment, sebutnya impeachment juga. Gulingkan saja. Gulingkan gitu. saja. Oke. Itu maksud saya, ciri-ciri itu sudah ciri utama di situ. Mau ditafsirkan gramatikal seperti apa lagi? Itu makar maksudnya? Ya sudah menuju ke sana. Oke. Ini harus kita pertegas, makar apa menghasut? Menghasut untuk perbuatan makar. Gak bisa dibandingkan kalau menghasut Jadi dengan makarnya. penghasutan untuk perbuatan Bukan kritik. makar. Kalau mau jadi belum sampai ke makarnya. Ya belum sampai karena saya mendandingkan antara menghasut dan mengkritik. Ya, clear ya, Prof. Jadi levelnya setidaknya menurut Profesor Gayus itu penghasutan, bukan makar. Belum makar. Belum makar. Clear ya? Ya. Jadi menggunakan makar dalam Saudara Saiful itu nggak tepat, setidaknya menurut Profesor Gayus. Itu ya, clear di situ kita ya. Ya udah selesai diskusinya apalagi. Ya, Jadi belum. temanya makar bukan penghasutan. Berarti nggak ada makar kan? Kalau Belum. Profesor. Belum, bukan tidak ada. Belum. Tapi akan kalau diteruskan dan penghasutan itu berhasil. Tadi Berhasil. Saya di mana ciri-ciri berhasil? Artinya kita tunggu dulu. Tidak bisa. Kita harus mencegah. Enggak begini ya, Mencegah dengan proses hukum dua hal yang berbeda kan. Ada pencegahan. Prof begini, peristiwanya kan kemarin yang di Hutan Kayu. Ya. Itu kan yang mau dilihat sebagai mau diuji ada peristiwa pidana atau tidak. Jadi bukan belum atau tidak, dari situ udah ada peristiwa makar atau belum. Kalau makarnya terjadi ada dua jenis. Apakah tindakan kekerasan untuk membunuh? Itu yang 104. 107 penghasutan. Prof, 104 Itu sama KUHP yang lama ya? lain, Prof. Enggak, yang baru sama bunyinya tapi pasalnya Kalau berganti. KUHP yang baru Prof, Yang baru ada beberapa jenis. 197. 192, 193, 194, Prof. Enggak ada 104, Prof.
104 yang lama. Isinya totali berbeda, Prof. Sama dengan kekerasan, Pak. Silakan dibaca aja, Prof. Keras-keras. 104. Sama apa beda? Bisa kapan 104. Oke, jadi gini, Oke, Mas nanti- Bayu saya nanti- bantu. nanti bicara soal Itu pasal. di KUHP yang baru, seperti yang dijelaskan tadi sama Ferry Amsari. Itu ada makar untuk memisahkan negara, ada makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ada beberapa jenis dan memang itu ada penggunaan Saya kekerasan. jawab dulu, 107. Pakai itu, Prof. Atau saya pegang boleh. 107 KUHP yang lama ini, yang baru di beda nomor, yang baru ada di 191, Pak. Betul? Saya jamin tidak sama, Prof. Coba baca. Ini 197 berganti menjadi 191. Oke. Tapi isinya Makar beda. terhadap presiden dan wapres. Prof baca aja, itu beda. Prof pakai KUHP Anda lama. bacalah, nyuruh-nyuruh seorang. Ya, bukan, Prof. Prof pakai KUHP lama untuk terhadap delik yang terjadi di saat ini. Yang notabene-nya KUHP baru, Prof. Ya, Jadi digunakan 197. objek hukumnya saja sudah 191. salah. Bagaimana kita mendalilkan bahwa itu makar kalau Prof bicara soal 104 dan 1. Kalau saya baca 191 yang KUHP baru, jelas itu makar dengan maksud membunuh 104 yang lama, Pak Ferry. Jadi Prof, tadi kan Prof 104, saya jelaskan Prof, kan ada 3 jenis. Ya kita nggak usah bahas Pak pasal. 191 Pak. Isinya saja atau Nah tujuannya. itu Prof, itu Prof, 191. Iya. Oke. Saya bacakan ya. Pasal 191 ini KUHP yang baru ya. Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal berikutnya, pasal ini nggak cocok ini. Bukan. Nggak terpenuhi Dengan 104 kan. Nah. Ada- Ya ngapain Prof bicara 104? Iya. Untuk apa? Yang baru enggak, ini jelas sama. Saya perbandingkan duanya. Oh, kenapa? Prof sudah salah pasal itu. Langsung pasal yang baru aja, Prof. Ada lagi setelah ini? Ya, kita ini hidup di 2 pasal. Enggak, kita udah berlaku. Ya, peristiwanya sudah KUHP baru, Prof. Saya tahu kita ini berpikir, berotak. Itu di 2 pasal ini untuk mengenal makar. Ya sejak kapan kita pakai pasal lama, KUHP lama Kita untuk berpikir untuk dibandingkan dan persamaannya. perbandingan. Nah, di 04 ini jelas Oh di makar bukan, dengan maksud membunuh. saya tadi pikir Sebentar, Prof sebentar. mengurai unsur. Merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden untuk memerintah. Ini yang lama. Yang baru pun saya bacakan tadi, yang sudah ditayangkan juga yang ini 192, 191 harusnya. Oke, 191. Balik lagi 191, oke. Apa yang mau disampaikan sini, Prof? Ya sama maksud saya. 191 sama 104 itu ada persamaan. Oke, latar belakang lah itu. Secara esensial. Oke, apa yang mau disampaikan dari situ? Ya berarti belum sampai kepada perbuatan ini. Makar Karena belum sampai. Belum nyampe untuk makar ya pasal. Menuju berarti. Bisa terjadi kalau hasutan itu berhasil. Dan ini berpotensi sangat berhasil. Oh, hasutan ini sudah terjadi menurut Kalau Prof ya? ini masif. Bentar, kita pelan-pelan Prof. Dalam apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, menurut Profesor Gayus Lumbun ya, Hakim Agung 2011-2018, hasutannya sudah terjadi, pidananya. Hasutan ini Hasutannya secara gramatikal dinyatakan seperti itu. sudah jadi. Makar sebentar, nanti saya Turunkan. pegang. Sorry ini yang dilaporkan 193. Jadi kita nggak usah bahas 191 ya, Pak. Enggak, ini bicara penghasutan dulu, sebelum bicara pasal, penghasutan. 193, 191, 192, 193 ini soal makar. Oke, enggak sebentar. Kalau bentar. penghasutan di 246. Iya, enggak, ini bicara penghasutan. Baru saya akan ke makar nih. Jadi penghasutan sudah terjadi. Menuju ke makar. Mari kita turunkan presiden. Menuju ke makar. Yap, itu itu akan- akan terjadi atau terbukti ketika orang yang terhasut tadi menurunkan. Iya. Ada gerakan menurunkan presiden. Oke. Dan ini berpotensi. Dan ini punya potensi. Ya kalau masif dilakukan berlanjut perbuatan. Ada gelombang, ada Ya, gerakan. Karena ternyata muncul yang baru tadi. Ada 2 kan sekarang yang dipersoalkan orangnya. Yang maksudnya? Yang pertama tadi, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. ya ini muncul yang baru. Yang baru saya Ubaidillah Badrun. Ubaidillah Badrun. Beda kasus ini Pak.
Beda ini. Ya tapi intinya bersama artinya Ya. agar menurunkan atau presiden Ya, tidak tapi bisa ini saya paham maksudnya apa yang sampaikan Prof. Jadi bahwa pertanyaannya Bung menurut Prof, Aiman, penghasutan sudah terjadi menuju ke makar. Ya, apakah potensi dapat dipidana? Oke. Pertanyaannya tuh. Dari apa yang disampaikan oleh Saiful Mujadin dan Islah. Enggak, ini ada perencanaan perbuatan itu direncanakan itu berpotensi merencanakan pembunuhan misalnya. Bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Yang sempurna adalah kalau dia sadar sendiri, stop menghasut. Yang itu yang tidak sempurna, yang sempurna Ini. dia melakukan. Profesor Gayus. Kalau saya mengucapkan kepada orang, apakah tidak lebih baik presiden ini kita jatuhkan? Mudah-mudahan saya nggak dilaporkan ya. Gara-gara Tapi kan karena kita sedang diskusi. Tadi saya bilang dua macam. Iya. Ada Saya yang mau tanya sifatnya dulu. mengkoreksi. Saya mau tanya dulu, Prof. Kalau saya menyebutkan satu kalimat, sudah sebaiknya memang pemerintahan ini dihentikan. Saya kena pasal makar apa enggak? Nanti dulu, itu kan baru ucapan yang belum bertujuan. Kalau mengatakan Persis. tidak Itulah yang dilakukan oleh Saiful Mujani. Sama. Persis. ya tidak, Satu. tidak. Tidak sama di mana, Prof? Yang kedua, sama. Prof. Saya mau Bentar, tanya dulu. Boleh nggak? Tidak sama karena di sini ujarannya sudah jelas untuk meminta bersama-sama menurunkan tanpa proses hukum. Saya buah redaksinya, Prof. Memang sudah saatnya kita menjatuhkan presiden. Itu makar apa enggak, Prof? Kalau itu tentu tidak. Tapi Tidak. kalau ini kan nggak di situ berhentinya. Tidak. Dengan cara apapun, tidak dengan cara konstitusional. Dengan cara itu ada di situ. Tambahkan lagi coba kalimat. Kalau saya buat lagi kalimatnya, Prof. Kalau DPR tidak mau menindaklanjuti tuntutan kita, sementara kita menganggap bahwa presiden ini sudah layak dijatuhkan, maka apakah mungkin kita harus menjatuhkannya melalui jalanan? Makar apa enggak, Prof? Tidak bisa menafsirkan sendiri bahwa DPR tidak mau. Sudah selesai. Dari mana pikiran Anda bisa mengatakan? Sudah selesai. Bagi saya sudah selesai, Prof. Pertanyaan yang lain, Prof. Peristiwa 98 itu makar apa enggak? 98, Penjatuhan Soeharto. saya rasa itu politis. Itu politis. Ya itu Selesai ya? bukan pidana. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita Nanti tidak bisa dulu, mencerna itu dengan cermat. Jangan lupa cangkir hangat yang nikmat untuk menemani dalam program Rakyat Bersuara. Nanti saya akan berikan pada Prof. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.